qauliyah. Kemudian yang ketiga ada rukun fi'liyah, yang gerakan-gerakan yang wajib dalam salat yang mana saja. Misalkan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ini wajib. Oke, kita jelaskan secara berurutan teman-teman biar kita paham. Jadi yang pertama adalah ketika kita salat tentunya kita ada yang namanya takbiratul ihram. Nah, ini takbir dulu jadi Allahu Akbar. Nah, takbir ini termasuk rukun. Tapi rukunnya bukan rukun fi'liyah atau rukun gerakan, melainkan rukun qauliyah. Jadi ketika kita mengucap kalimat Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar inilah yang dalam salat yang wajib. Sedangkan yang mengangkat tangan ini tidak wajib. Makanya ada orang yang tidak mengangkat tangan ketika takbir. Ya, karena memang tidak wajib. Itu sunnah. Nah, bagian daripada sunnah ya. Jadi yang mengucap kalimat takbir Allahu Akbar, nah ini yang wajib. Makanya orang yang tidak bisa mengucap kalimat Allahu Akbar lebih diutamakan ya untuk orang yang bisa mengucap kalimat Allahu Akbar dengan baik dan benar yang menjadi imam ya. Jadi harus kita hati-hati. Kemudian selanjutnya ketika selesai takbir, pas takbir teman-teman, pas takbir ini ada niat. Nah, disinilah niat. Untuk niat yang dilafadzkan ini tidak wajib ya. Menurut para ulama ini hanya dianjurkan buat kita orang-orang yang non Arab karena kita mesti memulai sholat itu kan dengan hati yang mantap. Jadi kita baca dulu niatnya, kita lafadzkan ya, sudah mantap baru kita niat dalam hati. Nah, jadi yang wajib yang rukun adalah ketika kita takbir Allahu Akbar, di dalam takbir kita berniat usolli fardhu subhi rakaatain ada nilai ta'ala ya, atau sengaja aku sholat fardu subuh karena Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi ketika takbir itu di tengah-tengah Allahu Akbar kita niat dalam hati, jangan tidak teman-teman. Kalau langsung Allahu Akbar maka sholatnya tidak sah ya, perhatikan itu. Kemudian setelah itu ada yang namanya doa iftitah. Nah, doa iftitah ini sunnah bukan wajib, jadi boleh-boleh saja teman-teman kalau tidak mau pakai doa iftitah, tapi sangat disayangkan karena akan mengurangi pahala sholat. Kemudian selanjutnya kita baca surah Al-Fatihah. Nah, baca surah Al-Fatihah ini merupakan rukun qauliyah ya, rukun ucapan yang diucapkan. Jadi surah Al-Fatihah wajib teman-teman, tidak boleh tidak pakai surah Al-Fatihah atau tidak boleh salah baca surah Al-Fatihah. Makanya harus benar bacaan kita. Kalau salah maka bisa jadi sholat kita tidak diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Fatihahnya harus benar, hati-hati perhatikan huruf, hukum, kemudian panjang pendeknya, jangan sampai salah ya. Kemudian setelahnya kita baca surah pendek, surah pilihan. Nah, ini sunnah bukan wajib. Jadi boleh-boleh saja tidak pakai tapi mengurangi pahala sholat. Kemudian setelahnya kita ruku. Nah, ruku ini teman-teman Allahu Akbar. Ketika posisi seperti ini, yang wajib yang rukun adalah gerakan rukuknya atau rukun fi'liyah, rukun gerakan. Sedangkan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ini sunnah. Ya, sunnah yang 3 kali bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Boleh tidak pakai ya, tidak kita baca tapi harus ada tumak ninahnya. Enggak boleh misalkan Allahu Akbar cepat seperti itu, enggak sah salatnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang sholatnya terlalu cepat, Nabi suruh ulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia baru lambat, baru diterima oleh Nabi SAW. Jadi rukuk itu seperti itu. Kemudian i'tidal sama. I'tidal ini gerakannya yang rukun. Sedangkan bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du itu sunnah. Kemudian selanjutnya sujud. Sujud sama. Sujudnya yang rukun ya, rukun fi'liyah semua tadi ya, rukun gerakan. Sedangkan bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu sunnah. Duduk di antara 2 sujud sama juga teman-teman. Itu yang rukun. Sedangkan bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani itu sunnah. Sujud lagi ya, kemudian kita bangkit. Nah, sama seperti tadi ya, kita singkatkan. Setelah kita bangkit, kita rukuk lagi, kita i'tidal, kita sujud lagi, duduk di antara sujud lagi. Nah, kemudian kita tasyahud awal. Nah, ya, tasyahud awal ini sunnah hukumnya. Jadi teman-teman, sebenarnya tasyahud awal ini sunnah bukan wajib. Bolehkah misalkan kalau kita itu enggak pakai tasyahud awal, boleh, tidak batal sholat, tapi sangat mengurangi pahala. Karena nanti kita bahas ya tentang sunnah ya, kita bahas sunnah nanti, sunnah dalam sholat. Nah, jadi yang kedua, yang pertama tasyahud awal, namanya tasyahud awal ya, ini sunnah
baik itu gerakannya, kemudian bacaannya, itu semua sunnah ya. Gerakan duduknya, kemudian at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu sunnah. Nah, kemudian setelahnya kita bangkit lagi ya, kita rukuk, i'tidal, sujud lagi, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Kemudian kita akhiri ya, misalkan sholat maghrib ya, tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini wajib, baik itu gerakannya ataupun ucapannya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah sampai selesai. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga wajib. Kemudian ini wajib. Nah, untuk misalkan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tambahan seperti itu sunnah hukumnya. Yang wajib sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, seperti itu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang wajib, yang rukunnya adalah rukun qauliyah, yaitu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Jadi misalkan kalau kita salam ke kanan, itu batal, setelah kita selesai salam kanan, kita salam kiri, kita batal sholat, maka itu tidak batal sholat kita, karena yang kiri ini sunnah, yang rukun, yang wajib adalah yang sebelah kanan. Nah, itulah rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Kemudian ada sunnah-sunnah sholat. Nah, sunnah sholat ini ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Yang berat adalah sunnah ab'ad, sunnah yang sangat dianjurkan dalam sholat, namanya sunnah ab'ad. Sunnah yang dikategorikan normal ya, biasa kayak gitu ya, itu adalah sunnah hay'at. Nah, di antara sunnah ab'ad adalah yang tadi tasyahud awal ya, duduknya ya, gerakannya ataupun ucapannya, itu sunnah ab'ad semua. Kemudian doa kunut, dalam mazhab Imam Syafi'i doa kunut masuk kepada sunnah ab'ad. Jadi teman-teman, sangat disayangkan kalau teman-teman sholat tapi tidak menggunakan kunut. Dalam mazhab Syafi'i ini sangat mengurangi pahala sholat ya. Sunnah ab'ad ini teman-teman, kalau kita tidak melakukannya maka dianjurkan untuk kita ganti dengan sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa selepas kita selesai baca tasyahud, kita sujud lagi 2 kali. Itu untuk sunnah ab'ad ya. Kemudian sunnah hay'at ya, seperti tadi bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, itu semua termasuk daripada sunnah hay'at dan tidak perlu kita ganti dengan sujud sahwi bila mana kita meninggalkan sunnah yang hay'at, seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini saja kajian kita tentang fikih sholat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.